Ya. Namanya siapa? Muhammad Farid Asror bin Haji Ahmad Asrori. Tinggalnya di mana? Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Oke. Sehari-harinya apa? Sehari-hari sekarang karyawan kontraktor. Ya. Dulunya kontraktor. Dulunya kontraktor, sekarang karyawan. Nah, jauh-jauh dari sana datang ke RDAY, apa hajatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Jadi saya Farid Asror, istri 1, anak 4, laki semua. Saya awal adalah kontraktor meneruskan usaha keluarga besar saya. Tetapi tahun 2013 mungkin karena saya terlalu nafsu itu saya jatuh. Selain itu juga sudah ada sisa-sisa dari utang lama karena saya 2 kali dipolitik kan, nyalon wali kota Pekalongan dan wakil bupati Batang. Ada biaya juga kan yang harus saya keluarkan. Habis berapa tuh? Soal jumlahnya tidak jelas juga, tetapi per hari ini dari sekitar 60-an saya punya utang sama orang lain itu sekitar 2,5 miliaran. Tanggungan saya maksudnya. Umur saya sekarang sudah 58, anak-anak sudah gede semua, belum pernah menikmati yang seharusnya mereka nikmati. Sampai hari ini saya rumah sudah tidak punya. Berarti Bapak lahiran tahun? 66. April, 17 April 66. 66? Iya. Oh iya. Terus hajatnya Bapak jadi apa sekarang? Pertama, ingin utang saya lunas agar saya tidak punya beban di dunia dan akhirat dan tidak membebani keluarga yang saya tinggalkan kalau saya dipanggil Tuhan. Yang kedua, rumah saya kembali. Emang Bapak tahu kapan dipanggil Tuhan? Makanya karena tidak tahu itu kan. Masih jauh, Pak. Amin. Masih jauh dulu. Amin. Yang kedua, rumah yang terlepas itu mohon bisa kembali lagi karena itu kan harga diri keluarga, Pak ya. Yang ketiga, ada modal untuk bisa kerja dan saya bisa membalas kebaikan orang-orang yang sudah selama ini baik sama saya, tidak nagih, tidak ngejar-ngejar, padahal saya banyak utang kepada mereka. Rekanan-rekanan, supplier-supplier, distributor-distributor itu kan yang tidak terbayar oleh saya. Jadi total utangnya Bapak berapa? Plus min 2,5 miliar. Oh iya. Saya sudah siapkan tapi saya yang mau ngeprint tutup semua kemarin ke sini. Jadi utangnya Bapak 2,5 miliar. Sekitar itu. Jaminannya ada gak? Tidak ada. Oh nggak ada. Izin saya bicara lagi? Boleh. Beberapa waktu yang lalu sekitar 6 bulan saya menemukan YouTube-nya Bapak. Terus mohon diizinkan saya mempraktekkan beberapa yang bisa saya lakukan dan alhamdulillah sudah banyak sekali yang bisa saya nikmati dari mempraktekkan ilmunya RDAY. Yang pertama, saya tertolong bayar angsuran BRI yang utang saya terakhir 3.150.000. Saya besok harus bayar, saya remes, saya bilang ke orang dekat saya besok butuh duit 3.200.000, langsung dikasih. Tanpa jaminan, tanpa agunan, tanpa angsuran. Dan itu anak itu yang dulu saya pelihara dari SD, Pak. Jadi dulu dia saya pelihara, sekarang saya ikut kerja sama dia. Oke. Ilmu saya di dia semua, ilmu tentang bisnis artinya itu. Maksudnya? Artinya kan dia dari nol saya ajarin, dari bikin tidak bisa komputer, dari bisa nyetir, tidak bisa jalanin perusahaan, bisa jalan. Sekarang dia yang punya perusahaan, saya kerja sama dia. Saya diburui dia sekarang 150.000 per hari. Bos, kan ada ayatnya di Al-Quran. Allah kan suka membolak-balikin. Ada nggak? Betul. Nanti Bapak dibalik lagi. Amin. Jalik lagi. Tinggal Amin. Bapak turutin ilmunya RDAY. Amin. 1.
Terima takdir Tuhan. Terima dulu takdir Insya Tuhan, Allah. lu jadi karyawan. 13 Lu tahun kan saya terima. kadang suka nggak Dengan terima. tulus, saya terima, Pak. Nggak Karena boleh. saya tunjukkan dengan begini Bapak, kalaupun dia perintah, meskipun dia, maaf Pak, harus begini, iya saya lapor, Pak, saya ambilin, aku sudah sampai sini, ada pesan apa lagi? Ini, saya selalu begitu. Dan Iya. mereka puas kepada saya terima. Ya, terima takdir Tuhan. Terima, Dua, saya terima. lu nggak boleh punya sifat busuk. Selalu inget-inget bahwa lu pernah ngajarin dia, nggak boleh. Kan yang rubah nasib bukan lu, Iya. yang rubah nasib Allah. Siap. Lu punya sifat busuk tuh yang 18. Mana kertasnya? Lu nggak boleh punya sifat busuk. Coba dari 18 yang mana tuh yang dominan? Kepancing jengkel, Nah, itu sama istri biasanya. nggak boleh. Apa tukar tambah istri dulu? Jangan, Ya, dia sudah jangan. berkorban terlalu banyak untuk saya. Yang paling nyata itu Pak. Saya ngurus organisasi Islam semuanya, dari Dewan Masjid, dari Forum Komunikasi Haji, semuanya mereka ya bisa terima pekerjaan saya baik. Bukan sifat busuk lo tuh, sifat bangsat lo. Yang 18, yang dominan ada 5, mana? Kepancing jengkel, saya ngeluh enggak, sedih enggak, cerewet. Mungkin komen. Apalagi baru 2, semuanya 5. Ketus enggak, juga musuh enggak, bawel enggak. Apa ya? Gundah enggak juga, karena saya ditagih pun saya yakin besok Tuhan pasti akan memberi, dan ternyata diberi. Murung saya enggak, sedih saya enggak, ngeluh saya enggak. Ya mungkin jengkel barangkali ya, atau Jengkelan. atau makin jengkel, Mancing jengkel. mungkin Kepancing istri. jengkel. Ya, itu barangkali sepasangnya itu. Bawel, dalam walaupun nggak di mulut tapi di hati. Bisa jadi. Cerewet, walaupun nggak di mulut tapi di hati. Iya. 5 lu sifat bangsat. Sifat busuk lo 5. Mancing, kepancing, bawel, cerewet. Iya. Itu Jengkel. kan nempel semua di lu. Nah, maunya gue nggak mau gue lo punya sifat busuk. Emang ada di hadisnya nggak boleh punya sifat busuk. Bacain. Ya, ingat kata Nabi di hadisnya, di dalam tubuh ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baik seluruh, Bapak mungkin sudah hafal hadisnya, Tubuhnya. seluruh Tubuhnya. tubuh. Tetapi kalau dia busuk, maka rusak seluruh tubuhnya. Ingat, apa itu? Hati. Hati. Maka hati harus dijaga kebersihannya dari sifat-sifat yang negatif. Karena kalau sifatnya negatif, energinya berarti energi negatif. Kalau energi negatif yang datang tidak bisa energi positif, bertolak belakang, tidak bisa masuk, baunya busuk. Jadi kalau ilmu Pak Haji, uang ngejar kita, bukan kita ngejar uang, caranya salah satunya adalah mengharumkan diri dengan sifat-sifat yang positif untuk narik energi positif yang ada. Rezekinya pasti akan datang. Kenapa energi negatif menjadi penolak rezeki? Karena amal ibadah kita, perbuatan kita yang bernilai ibadah mulia, mengurus organisasi, mengurus masjid, ibadah yang nilainya 10 juta, nilainya 10 juta, tetapi kena di dalam hatinya ada minus 10, habis apa kurang? Kurang. Oh, kurang. 10 juta kali minus 10 menjadi minus 100 juta. Minus, bukan 0. Kalau 0 lumayan, minus kita. Kata Nabi, kalau
orang yang seperti itu di akhirat, siapakah yang orang yang bangkrut? Bukan orang yang usahanya hancur kata Nabi, tapi orang yang hatinya rusak, hatinya busuk. Nanti amal ibadahnya habis. Tidak sekedar nol, habis. Karena apa? Ditumpangi oleh, ditanggung atas dosa, kesalahan dari orang yang kita busukin hatinya. Kuncinya di situ, Bapak. Ya. Jadi harus kita jaga betul lah. Cara menjaganya gimana? Tadi sudah di awal disampaikan Pak Haji, yang pertama kita harus menerima takdir, menerima ketetapan Allah yang pertama. Tadi disebutkan menerima ketetapan Allah itu ada hadis qudsi firman Allah lewat Nabi, bunyinya kira-kira begini bunyi hadisnya. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak bersabar atau bahasa kita legowo terhadap cobaanku, satu. Yang kedua, tidak mensyukuri segala nikmatku. Yang ketiga, serta tidak menerima ketetapan takdirku, maka keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Itu bunyi ancamannya begitu, Bapak. Ya. Kalau kita tidak menerima ketetapan Allah. Jadi harus kita terima dulu ketetapan Allah. Karena kalau kita menerima ketetapan Allah, ya ngikut saja, nanti Allah pasti akan memberikan jalan keluar terbaik untuk kita. Nah, jadi intinya gini aja, Bapak dari maghrib sampai isya paksain sholat tobat 18 kali itu yang ada. Siap. Nanti yang 5, anggap aja 5 lah yang tadi kita sebut. Ya. Nah, sifat busuk kita yang dominan itu sholat tobatnya 10. 10 kali 5 berarti 50. Nah, itu dikerjain dari habis sholat subuh sampai tahajud. Boleh dicicil. Nah, selama nanti Bapak keluar dari sini, Bapak nggak boleh punya sifat busuk, terutama siapa? Sama si yang ngasih pekerjaan Bapak sekarang ini. Nggak boleh. Kadang Bapak di hati kecilnya kadang, apa gue begini terus ya sampai gue mati begini terus. Nggak boleh. Itu namanya seuzon, nggak usah. Pasti bangkit. Amin. Berprasangka baiklah kepadaku. Ayatnya begitu bunyinya di Al-Quran, prasangka baik. Nah, nanti Bapak pakai ilmu pamungkas RDA yang ketiga, sumpah serapah ajarin. Yang terakhir ini cara menghilangkan sifat itu, satu tadi sudah disampaikan Pak Haji dengan sholat tobat. Ya. Lunturkan, bersihkan dengan sholat tobat. Terakhir, apa yang menjadi unek-unek di dalam hati Bapak, luapkan, keluarkan dengan kuat-kuatnya energi untuk didorong dengan spontan apa yang menjadi hambatan, ganjalan di hati Bapak. Ada orang yang bikin jengkel Bapak, entah itu bahasa Pak Haji ring 1, istri, anak, keluarga terdekat, ada rekan kerja, atau apapun. Ada bisa jadi binatang atau keadaan, Bapak sumpahin. Contoh, Bapak jengkel pada orang yang ngasih kerjaan Bapak sekarang. Kalau Bapak dolim pada saya sampai saat ini seperti ini, maka saya bulan ini punya uang 10 miliar. Bapak kan jengkel. Yang katanya mau beli Keluarkan. atas Itu diucapkan atau dalam hati? Diucapkan. Kalau orangnya dengar? Itu
Ya di belakang Udah- boleh. udah Tapi beli. boleh juga kalau lagi marah itu ya sambil ngedumel kan, ngedumel kan Bapak, ngedumel batin tapi keluarkan. Pas dengarnya dia yang itu Bapak pas Positifnya. bilang positifnya. 41 juta. Pasti saya punya uang 10 miliar bulan ini. Ini bikin Belinya di jengkel aja. langganan. Bikin jengkel. Pasti Dia yang punya uang nyiapin. 10 miliar. Iya, dia yang nyiapin. Pada anak Kayak kemarin. Pano yang udah jadi. disuruh nggak nurut. Semua udah jadi. Udah punya. Anaknya Itemnya isinya, namanya Ahmad. Mat, MCCB. isinya. kalau kamu tetap seperti itu nggak nurut sama Bapak, Bapak punya uang 10 miliar bulan ini. Tapi kan Udah dirakit. grundelnya Bapak Ini terlepaskan, dikeluarkan, bukan disumpah yang negatif. Keluar misuh. Ah, Bukan misuh. bukan. Ah, misuh di Dipositifkan. bahasa Jawanya bahwa disedake, Iya. nyedak. Sumpah serapahnya jadi Positif. ya positif. Contoh yang negatif kalau di Jawa Tengah ada Candi Prambanan, Roro Jonggrang itu contoh negatif. Dengan marahnya dia di Sumatera ada Malin Kundang. Kalau di Arab ada Syekh Sudes, positif. Ibunya marah. Sudes, awas kalau kau tetap nakal seperti ini, besok kalau gede kamu jadi imam Masjidil Haram. Jadi imam Masjidil Haram sampai sekarang. Guyonannya Benyamin, babenya Sidul di film Sidul anak Betawi. Dul, kamu ini lo sudah dikuliahkan tinggi-tinggi, sudah dijualkan sawah ya, sawah dijual tanah. Masa jadi tukang oplet saja, jadi gubernur apa? Itu katanya, ceritanya Sidul tidak ada di dalam skripnya, tidak ada. Spontan aja Benyaminnya. Ya, itu kan dimuat-muat terus diulang-ulang terus sama di ininya Sidul itu di apa? Di YouTube-nya Rano Karno. Karena itu memang inspiratif, Pak. Itu kalau Pak Haji juga sumpah serapah dikeluarkan yang positif. Intinya harus positif, Pak. Jangan sampai ada negatif akan melunturkan ibadah, melunturkan amal kita. Habis semuanya. Tidak sekedar nol. Kata Nabi kan, itu orang yang bangkrut. Iya. Kata Nabi, itu orang bangkrut. Siapa? Orang yang hatinya busuk, nanti di akhirat dia habis amal ibadahnya. Bukan sekedar nol. Negatif, karena dia harus nutup orang yang dijengkeli, dia protes. Bapak juga gitu. Sumpahin. Kalau Kata saya gitu. setuju sih, kalau Bapak setuju, Bapak nggak usah melakukan kayak tamu-tamu saya yang lain. Bapak cuma nggak boleh punya sifat, nggak boleh punya hati busuk aja, udah itu aja. Utama. Nanti lihat, Insyaallah. bisa malah jadi gubernur, Amin. kalau bisa. Amin. Jadi gubernur, Amin. tapi nggak boleh punya sifat busuk. Emang kalau sifat busuk bisa ngancurin semuanya, jangankan ngancurin, minus Pak. Jadi ibadah Bapak nilainya 1000, sifat busuknya 5, berarti kan min 5 kali 1000, berarti minus 5000. Kasih si itu Rian tuh, Rian. Kasih 4 juta. Begitu. Jadi Bapak nggak boleh punya sifat busuk. Mulai sekarang aja nanti keluar. Nah nanti Bapak sholat taubatnya yang 18 kali dari maghrib sampai isya. Yang 50 dari habis subuh sampai mau tahajud. Nanti lihat deh Pak.
Ada orang linglung kasih modal Bapak, ada orang linglung ngasih kepercayaan Bapak. Nah, modalnya itu kepercayaan itu Bapak tinggal pakai. Di hari tua Bapak, duit ngejar Bapak, bukan Bapak ngejar duit. Saya nggak setuju Bapak cari duit, udah tua kita Pak, udah 50-an. Saya lahir tahun 70. Apalagi Bapak. Dan izin melapor Pak, Ya. setelah saya melakukan beberapa dari YouTube, saya juga sudah dapat modal Pak, tanpa jaminan, dan bahkan saya beri jaminan tidak mau Pak. Saya sudah dapat kontrak payung untuk diberi modal itu 600 juta. Iya. Sudah cair 100, hari pertama ketemu itu langsung dikasih 100. Saya tinggal sertifikat, saya tidak mau. Itu sebetulnya saya sudah bicara sama teman saya kuliah yang sekarang wakil ketua DPR Jawa Tengah. Dulu dia kan dalam tanda petik hoping saya lah gitulah. Yeah. Terus saya jatuh dia, Mas aku ditolongi gini-gini, kasih modal aja deh 500 untuk modal gendong angkutan material, kalau 1,5 miliar untuk bikin perumahan di Batang. Saya kan sekarang di Plelen di Batang Timur gitu kan jauh, saya harus sejam kalau perjalanan ke kantor Pak. Iya. Yeah. Oke, enggak apa-apa ada. Tapi jangan sekarang, nanti habis pemilu, soalnya duitku lagi tak pakai buat bandarin itu loh Pak. Bupati wali kota itu dia bandarin 18 daerah, menang 17, kalah 1 kota Semarang. Iya. Nah, cuman karena sekarang juga mau lebaran kan nggak enak juga ngejar kan. Padahal kemarin tanggal 10 itu saya harus jatuh tempo, ada saya pakai duit ke kantor harus saya kembaliin. Saya mikir kemana ini, saya pakai semua, pokoknya saya praktekin semuanya. Ada teman SMA yang mudik dari Jakarta di Batang gitu kan. Sebetulnya saya nggak deket banget, uang saya ini juga sudah nggak pernah ikut. Saya kan minder Pak, karena saya sudah down kan, saya minder nggak pernah ikut reuni SMA nggak apa-apa. Udah saya mereka saja lewat kakaknya, Mbak tolong ini dia sampein ke Yani, aku butuh gini. Kalau memang dia pintu buka, saya tak ngomong sendiri. Terus dia ngabarin, saya dari kantor, saya pulang lari. Habis itu saya ke situ, saya ke rumah kakaknya itu kan yang di perumahan. Saya ke sana datang, baru pertama kali tuh ngerti, kenal, langsung saya ditransfer 100 juta. Ini 100 juta dulu. Yang selebihnya nanti tanggal 10 Maret. Udah selesai begitu, tak terima, saya bikin terima kwitansi dan sebagainya. Hitung-hitungannya udah saya kasih semua kan, memang saya kasih lewat kakaknya, udah saya kasih 100 juta. Saya masih ngomong lagi, Mas ini urusan bisnis kan udah ya Mas ya. Saya minta maaf meskipun saya baru pertama kali ketemu ini. Jadi yang teman saya itu yang perempuan, yang lakinya itu pensiunan Pertamina, sekarang komisaris di Pertamina juga. Dia sebetulnya awalnya bukan saya kenapa tertarik sama dia, karena saya pindah ke rumah perumahan anak saya, biasanya bikin musola. Musola kan kecil, mau Ramadan itu kan butuh perluasan. Nah, kakaknya dia mintain ke dia 25 juta ngasih sehari Pak. Pagi transfer 10, sore transfer 15 juta. Lah, dia rupanya seneng nolong begitu. Akhirnya saya bilang kakaknya, mbok saya tolong deh, saya begini, dan disampaikan gitu loh. Disampaikan, akhirnya saya ke sana. Terus saya bilang, ini yang 100 sudah saya terima ya. Bismillah kita usaha bareng. Berapa anunya 50-50? Oke, 50-50. Anu bagai hasilnya saya ada hitungannya sudah saksi semuanya. Terus yang kedua, ini pribadi saya bilang begitu. Saya minta tolong anak saya yang di Turki besok itu harus bayar 8.250.000. Saya tolong dipinjemin, saya angsur nanti kalau sudah ada bagi hasil dari itu. Berapa butuhnya? 8.200.000. Ditransfer langsung 8.500.000. Separuh you angsur, separuh gak usah dari saya. Masya Allah. Terima kasih Pak Haji. Saya amalkan ilmu Pak Haji. Itu langsung itu tanggal 7 Februari. Nah Bapak meraktekin ilmu RDI apa tuh? Banyak yang terkabul hajat 9 perintil. Saya tidak bisa, saya beberapa kali mencoba 999 tapi tidak mampu Pak. Karena saya harus jalan, harus dan sebagainya. Akhirnya saya pakai yang 99, saya ucap. Atas ridho Allah SWT dan karomahnya anak yatim RDI pimpinan Pak Haji Dusanto bin Suwondo, pasti ada orang lelong yang bisa modal 10 miliar rupiah tanpa agunan, tanpa jaminan, tanpa angsuran. 99 sampai begitu. Setiap habis sholat senyandaknya mau 5 bapak. Lah yang 999 itu saya baca sambil jalan, tapi saya pakai penghitung elektronik itu ya. Sambil naik motor sejam itu saya dapat biasanya 2.200, 1.300, ada sampai 1.900 itu tidak saya baru setelah sampai lokasi saya ucapkan atas ridho Allah SWT saya begitu, karena nggak mungkin berhenti saya di jalan lihat lagi 999. Lah saya pakai 99, mohon maaf Pak Haji. Dia 99 saya ucap, 99 saya ucap. Itu yang saya hitung, yang tidak saya hitung setiap wirid ya pokoknya setiap sehari semalam itu ya saya alhamdulillah terus. Nah maunya saya
Yang perintil-perintil itu bisa berlipat lagi angka besar. Caranya apa? Coba Bapak sifat busuknya jangan ada. Insya Allah. Sifat busuknya jangan ada di Ya. hati Bapak. Biar angkanya nilainya yang Amin. cair, nggak kecil, nggak perintil. Kalau menurut saya tuh 600 juta tuh Ya, perintil-perintil. dan belum. Kemudian saya lanjutkan, Pak, tadi 100, ya dia bilang yang 200 kan tanggal 10. Padahal tanggal, saya kemudian janjikan ke perantau juga tanggal 11 atau tanggal 12 saya bilang begitu. Saya baca terus, saya susulkan juga, tanggal 1 itu teman saya Pak Afandi namanya, itu ngabarin, Mas mau diambil kapan duitnya yang 200? Mau ditambil, ya ditransfer 200 lagi Pak. Akhirnya saya bisa, sebagian saya pakai untuk urusan perusahaan. Kemudian karena itu tanggal 1, saya terus kontak Mas Regi. Tanggal 3, saya ke sini sampai di sini. Bapak masih istirahat, belum ada di kandangan gitu kan. Mas ini gimana Mas? Pokoknya saya sudah paksakan, harus niatkan, ini saya harus privat, saya harus sedekah subuh, saya harus, pokoknya ini mumpung ada duit mau saya pakai lah begitu pokoknya untuk ini saya bilang. Akhirnya waktu itu saya sempat titip untuk sedekah subuh 100.000 kali sebulan, 3 juta sudah saya transfer. Kemudian yang 10 juta saya transfer juga. Kemudian yang untuk ijab malam, saya sengaja tidak transfer agar saya tidak lepas dari sini. Setiap malam saya transfer 100.000 dan saya kasih tahu ke Bu Ayu, Bu saya titip ijab. Karena biar saya nyambung terus dengan sini setiap harinya. Kalau saya sekali kan terus lupa gitu kan. Nah, makanya yang sudah subuhnya 3 juta sudah saya transfer, berarti mulai tanggal 11. Nanti tanggal 11 habis, saya sambung lagi. Yang 100.000 per malamnya untuk ijab yatim, saya setiap malam saya transfer, saya lakukan. Sudah itu. Nah tinggal Bapak itu jangan putus. Nah tinggal sifat busuknya jangan ada. Insya Allah. Sifat busuknya jangan ada. Siapa? Nah dari yang 3, 1 menerima takdir Tuhan, 2 nggak boleh punya sifat busuk, yang ketiga nyumpahin. Udah diajarin belum? Sudah. Nah dari yang 3, yang mana yang sulit kalau dipraktekin? Tidak ada yang sulit. Tinggal dipraktekin. Amin. Ada lagi? Yang kedua, apa namanya? Sebetulnya saya punya keluhan, tapi nanti ini setelah urusan saya selesai saja, nanti berikutnya saja. Pokoknya ini selesai. Kemudian begini Pak, saya mau tanya, teman saya yang Heri, yang sebetulnya awal saya tembung yang 500 juta, itu kan dia baik sekali sama saya. Setiap ketemu 3 kali itu mesti kasih saya 10 juta Pak. Ini untuk anakmu 7,5 juta, ini untuk anakmu 10 juta, ini untuk anakmu. Tapi terakhir ini saya belum hubungi lagi karena memang dia sibuk kan, karena dia orang partai, sering diundang Pak Prabowo macam-macam kan susit lah. Nah ini apakah saya harus hubungi setelah Lebaran ini atau gimana Pak? Bebas, yang penting Bapak nggak boleh berharap. Bapak kan berharap. Bapak tuh berharap bos, nggak bisa. Nah itu membedakan berharap dengan tidak itu bagaimana Pak? Ngarap. Berharap dari dia bakal dia ngasih pertolongan. Nggak boleh. Harusnya udah aja, nyantai aja. Kayak saya nggak ngarep nih Pak, ini pasien 9 nih. Total semuanya ada 19. Yang 10 saya tolak. Kalau saya berharap, saya kejar 19. 19 kali 10 juta berapa? 190 juta. Kalau setiap hari kali 30 hari berapa? 6 miliar. Ngapain ngarep? Nggak ada. Berarti saya nggak usah hubungi Heri? Nggak usah. Alhamdulillah nih kan yang 30 triliun ngasih DP. Pak Haji saya transfer besok hari Senin. Alhamdulillah hari ini dia transfer. Pak Haji jangan nolak ya, saya transfer 20 miliar. Ngarepin itu aja. Nggak usah ngarepin yang bahasa yang kayak gini. Udah aja sambil lalu. Kita kan ngarepin. Tapi kalau kirim WA biasa selamat Lebaran gitu kan nggak apa-apa. Nggak usah, ngapain kan lo sambil ngirim memang nggak ngarep. Bohong lo nggak ngarep, hati lo udah gue keker. Nggak usah Pak. Biarin aja. Biarin aja. Yang penting proposal udah saya sampaikan sana. Nggak usah. Nggak, waktu itu maksudnya kan sudah saya untuk Mas aku di modal begini ya. Nggak usah, nanti kan Allah lewat wasilanya lewat. Kan pintu surga nggak 1, berapa? 8. Dari yang mana aja, ngapain lewat si bangsat, nggak usah. Saya juga nggak. Lo mesti potong sapi ya, mau cair gak lo? Ngapain? Gue potong sapi sendiri, sedekah patungan sendiri.
Ngapain ngandelin lu? Lu diandelin lari-lari. Minta sama Allah yang terbaik. 100 miliar. Tunai. Bahkan 500 miliar tunai. Begitu. Pak Haji, semudah itu Pak Haji. Lah, lo lihat tuh yang korupsi aja 1.000 triliun. Masa yang ini enggak, bos? Itu kan gampang tuh, nggak ada mana, ada kendala nggak ada, mulus. Itu korupsi loh. Kita kan nggak korupsi. Lebih dari itu dong. Nah maunya gue lo cair 500 miliar. Amin. Oke? Amin. Hidup lagi saya, Pak. Bisa? Amin. Amin. Praktekin? Bisa, Mas. Sip, terkabul. Terima kasih. Amin. Cair Amin. ya. Amin. Amin. Nggak boleh ngarep ya. Amin. Nggak boleh orang cair 100. Yo. Boleh saya minta foto, Pak? Hah? Minta foto. Oh boleh sini foto sini. Mana kameranya? Fotoin. Sini dulu sini. Sini. Aduh, hukumnya jadinya. Grogi sama Pak Haji. Sini. Saya di sini aja, Pak. Sini. 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 Foto dari sini biar kelihatan tulisannya. Sip, kasih jempol. Mana jempolnya, Bos? 1, 2, Senyum. 3, 1, 2, 3, 3. Oke. Sip, terkabul ya. Cair ya. 100 M ya. Amin. Amin. Lanjut ntar yang 500 M. Amin. Amin. Lanjut ke sini. Ini di bawah. Oh, terus penggunaannya? Ya udah nanti lihat di YouTube. Oke, siap, siap. Oke. Mau turun, Pak Haji? Ya. Saya izin pamit pulang ke kampung. Ya. Nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, mana aja dulu? Yang ada dulu aja, Coach. Yang ada dulu. Yang acara tadi malam ada lagu-lagunya nyanyi, ada gak penontonnya? Dunia ini panggung sandiwara, ada gak penontonnya? Sholat semua Pak Haji. Oke, Video call. yuk. 8.200 tadi. Penontonnya. Yang semalam yang di atas. 8.200. Yo. Ya, Sri Utami. Untari, Pak. Sri Untari tinggal di mana? Di Balikpapan. Balikpapan. Hajatnya apa? Ikut privat RDAY video call. Oh iya, Pak. Dulu waktu saya ke RDAI di tanggal 6 itu kan anak saya belum dapat kerja, Pak Haji. Ya. Kemarin akhir Ramadan itu sudah dapat panggilan kerja di Menhankam. Ya. Ini mau pendidikan mau diklat, Pak Haji. Ya. Saya kepengen saya lancar kemudian nanti SK-nya bisa di Balikpapan gitu, Pak Haji. Gampang. Nanti Ibu pada saat pendidikan, Ibu kalau bahasa Jawanya di Suwok, bahasa Sunda di Camahan, bahasa Surabaya di Gembokin. Nanti Ibu cek makanan favoritnya dia apa. Senilai makanan favoritnya dia kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12 sedekahnya.
Biar karirnya mulus, minimal bisa jadi menteri. Sekarang memang jadi karyawan, tapi nanti jadi menteri. Minimal. Amin, amin. Begitu. SK-nya biar di Balikpapan kan saingannya itu kan khawatir saya nanti kalau ditempatkan di Balikpapannya di pedalaman itu Pak Haji. Iya, nanti enggak. Amin, Enggak. Tenang aja. Saya juga paksain Bu, sedekah. Alhamdulillah kan saya ngumpul. Saya, kakak kandung saya, sama ibu kandung saya. Saya tiap hari sedekah, paksain. Saya ngumpul. Saya, istri saya, anak saya yang pertama jadi dokter, mantu saya yang jadi dokter, anak saya nomor 2 jadi dokter, anak saya nomor 3 yang sekolah dokter. Satu kota. Kalau saya, anak saya yang pertama dokter, mantu saya sama anak saya yang jadi dokter nomor 2, satu perumahan. Oke, mau saya begitu Pak Haji ngumpul. Sedekah. Paksain, Berapa, Pak Ibu. Haji? Paksain makanan favoritnya dia apa, kali jumlah anak yatim, kali 500, kali 12. Kalau memang belum ada cicil. Iya, saya juga paksain kakak saya. Jadi kakak saya, suaminya, anaknya kan 2 perempuan. Anaknya yang pertama, suaminya anaknya, sama adiknya anaknya. Itu ngumpul Bu di Jakarta. Herannya anak saya di Telkom, adiknya di Telkom, kakaknya di perusahaan yang sama, yang perusahaan asing. Tapi sama-sama di Jakarta. Iya, sedekah Bu, sedekah. Sedekah senilai makanan favorit kita kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Ini saya ngumpul nih di sini. Saya, kakak kandung saya, suaminya kakak kandung saya, sama ibu kandung saya. Ini ngumpul kita nih di kandang di Bogor nih. Nah ibu juga begitu di hari tuanya. Jadi bukan anaknya di Kalimantan, satu lagi di Sulawesi, satu lagi di Papua. Ngapain? Sedekain. Sebentar lagi kan pensiun Pak. Sebentar lagi kan September itu pensiun. Waktu saya ya berkumpul. Saya udah pensiun, anak saya sudah ada SK gitu kan Pak, sudah maafan gitu. Paksain, sedekain. Nanti ngumpul. Saya bersyukur loh Bu, satu perumahan. Jadi saya tuh satu perumahan sama anak saya yang pertama. Satu perumahan sama anak saya yang kedua. Nah anak saya yang ketiga ikut di rumah saya. Satu perumahan. Jadi saya kalau mau ngontrol anak-anak tinggal lihat-lihat aja. Kok bisa Pak Haji? Ya kan gue maksain. Ini kan enggak punya anak 3. Yang pertama di ujung. Yang satu di ujung. Oh goblok. Kenapa nggak pakai ilmunya Allah? Ada hadisnya. Hadisnya ada. Sedekah makanan favorit ada. Terus apa lagi? Sudah sih Pak Haji. Boleh. Pokoknya nanti Ibu sebelum anaknya ikut pendidikan, ikut diklat, suwuk dulu bentar. Tanpa pengetahuan dia boleh. Biar dia aman, selamat. Biar dia nggak disenengin sama. Suwuknya pakai apa Pak Haji yang dilangkain itu kah? Boleh. Diremes alat kelamin Ibu, raupin ke mukanya boleh. Oh, nggih Pak Haji. Biar dia selamat. Iya, Pak Haji. Nah nanti Ibu paksain sedekah subuhnya jangan bolong. Biar dia selamat selama pendidikan. Gak banyak resiko. Setiap Jumat barokah, paksain sedekah potong sapi Jumat barokah. Paksain. Biar dia selamat selama pendidikannya. Dia gak ada marah bahaya. Yang resiko-resiko. Udah. Kalau yang Jumat itu Pak, kalau sekaligus 1 bulan bisa kan? Boleh, saya sedekah potong sapi Jumat barokah untuk 1 bulan Pak Haji. Ini kan ada 4 Jumat. 4 Jumat kali 1 juta, jadi 4 juta. Ya, gitu maksud saya khawatir. Daripada lupa. Nggih Pak Haji. Sedekah subuh juga sekaligus ya Pak Haji. Sekaligus, misalkan Ibu sedekahnya mau 200.000 per hari. 200.000 kali 30 hari 6 juta, selesai. Bisa? Terkabul ya? Senyum terus ya? Ya. Ya. Ya.